Renungan Harian Selasa 20 Juli 2021. Tema cerdik, tulus, dari Matius 10 ayat 16 sampai 22. Salam sejahtera, semoga kita makin cerdik dan tulus dalam menghadapi pergumulan hidup, kesulitan hidup karena kondisi COVID-19 yang mengganas saat ini. Ketika ada kesulitan mencari oksigen, ada orang mengirim nama toko alamat penjual oksigen lewat media sosial. Ketika ada kesulitan mencari rumah sakit kosong, apotek menjual obat-obat COVID, ada orang yang mengirim alamat nomor HP rumah sakit kosong dan apotek yang menyediakan obat-obat COVID-19 lewat media sosial. Upaya orang seperti ini merupakan tindakan cerdik dan tulus menolong orang. Dalam keganasan COVID-19, ada juga orang yang cerdik dalam arti jahat, memberitakan berita palsu agar orang tidak percaya COVID-19, agar orang tidak mau berobat, agar orang tidak mau divaksinasi, agar orang rusuh dalam politik, mencari keuntungan dari keganasan COVID-19. Orang seperti ini cerdik dalam kejahatan dan tidak tulus hati. Cerdik yang positif artinya cepat mengerti tentang situasi dan pandai mencari pemecahannya, panjang akal. Cerdik yang negatif yaitu banyak tipu muslihatnya, licin, suka mengakali orang seperti ular yang memperdaya, menipu Hawa dan Adam dengan memutarbalikkan firman Tuhan, sehingga manusia ragu pada perintah Tuhan. Akhirnya memberontak pada Tuhan. Kejadian 3 ayat 13. Ular itu cerdik bisa dalam arti positif atau negatif. Kalau cerdik negatif itu pekerjaan iblis. Orang yang cerdik dalam arti positif karena ada ketulusan hati. Tulus artinya sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak bertopeng, tidak serong, tidak busuk, ikhlas, tidak menipu. Cerdik dan tulus digambarkan seperti domba yang diutus Tuhan di tengah serigala, seperti diungkapkan dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita diutus sebagai domba, bukan sebagai ular atau merpati, ke dalam dunia yang banyak serigalanya. Ini berarti orang beriman masuk dalam dunia yang mementingkan diri sendiri, penuh kekerasan, kekacauan, sifat jahat dalam masyarakat yang tidak bisa dijinakkan, tidak dapat diatur seperti serigala yang tidak bisa dijinakkan, tidak dapat diatur. Dalam dunia yang banyak serigala, maka ada banyak kekacauan, permusuhan, saling membunuh, saling menghancurkan, saling merusak. Masa pandemi COVID-19 ada saja yang merusak, sehingga orang tidak percaya COVID-19, tidak percaya protokol kesehatan, tidak mau vaksinasi. Makin canggih kejahatan, maka orang beriman harus makin cerdik dan tulus menghadapinya. Cerdik itu bukan sekedar pintar secara intelektual, tapi cerdik dalam kecerdasan emosional. Orang yang cerdas emosinya akan mampu bersemangat tekun menguasai diri untuk menghadapi tantangan hidup. Orang beriman digambarkan sebagai domba yang selalu mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik. Menjadi domba Yesus, siap menghadapi kesulitan,
kesukaran dunia, khususnya dalam bersaksi atau memberitakan Injil. Panggilan melayani bukan panggilan yang meninabobokan, tapi panggilan untuk siap bertempur, siap bertanding. Pada masa gereja mula-mula, orang yang mengikuti Yesus, mereka bersekutu, bersaksi, berdiakonia, tapi harus siap masuk penjara, dihukum salib, dimasukkan dalam kandang hewan buas, binatang buas, dibakar, dan lain-lain. Pada masa kini, masyarakat yang dikuasai radikalisme juga membunuh, memenjarakan orang Kristen dan misionaris. Orang beragama lain melakukan penindasan, penghambatan dengan sikap intoleran. Di media sosial juga terjadi penghinaan terhadap Yesus dan ajaran Yesus. Dituduh menista agama lain, padahal orang Kristen tidak ada maksud menista agama lain. Ketidakadilan karena perbedaan agama, suku, golongan, ras, termasuk sifat dari serigala dunia. Dalam situasi seperti ini, orang beriman harus cerdik dan tulus dalam menggunakan media sosial, masuk dalam dunia politik, masuk dalam bisnis, sekolah, perguruan tinggi. Jangan sampai terjadi konflik dengan orang yang berbeda agama, suku, ras, golongan lain. Kita bisa bergaul dengan cara menolong orang, khusus pada masa COVID-19, atau berdiakonia secara cerdik dan tulus. Bersama-sama orang-orang yang berwawasan nasionalis Pancasilais, memperjuangkan kebenaran, keadilan, kedamaian, kebaikan. Orang beriman sebagai domba Yesus bertempur melawan iblis, tapi kita tidak sendirian, karena Roh Kudus dan Bapa di surga akan menyertai kita. Kita harus tetap setia pada firman Allah, memberitakan Injil dengan cerdik dan tulus. Kita harus siap menghadapi penderitaan dengan cerdik dan terus bekerja di tengah-tengah penderitaan. Tuhan akan memampukan kita untuk menanggung dengan baik penderitaan dan kesukaran hidup. Menjadi domba, jangan membayangkan kemegahan, kekayaan, kekuasaan lahiriah. Tapi menjadi domba Yesus, kita harus sukses menghadapi penderitaan, kesukaran dalam hidup. Menjadi domba Yesus tidak boleh sombong dengan mengatakan tidak ada kesukaran bersama Yesus. Sebab Yesus sendiri mempersiapkan kita untuk rendah hati seperti domba yang siap menderita. Penderitaan dalam dunia tidak pernah berhenti dan akan terus meningkat sampai akhir zaman. Namun, tugas bersekutu, bersaksi, berdiakonia harus maju terus seperti yang dilakukan Yesus sendiri dalam penderitaan salib, terus memberitakan Injil keselamatan. Rendah hati dengan menyadari kita adalah kawanan domba yang lemah, tidak berdaya, di tengah-tengah serigala. Hanya Yesus perlindungan kita, gembala yang baik. Kita tidak perlu merasa cemas, karena Yesus pasti hadir melindungi. Serigala adalah kejahatan yang ingin menghancurkan umat Allah dan pelayan-pelayan Allah. Tapi kuasa gembala yang baik lebih besar dari kuasa jahat. Gada dan tongkat Allah yang menghibur kita. Orang beriman harus sadar bahwa mereka akan dibenci oleh karena nama Yesus. Sangatlah menyedihkan jika kita dibenci dan dijadikan sasaran dari niat-niat jahat sesama kita. Namun, ini semua terjadi karena namanya. Tapi orang beriman harus cerdik dalam menghadapi kebencian orang lain. Cerdik menggunakan kata-kata dan tindakan. Cerdik bukan dengan cara mengurung diri, tapi masuk dalam dunia yang jahat seperti serigala. Kita sebagai domba, jangan berubah menjadi serigala.
Karena kalau karena pergaulan orang beriman berubah menjadi serigala, menjadi jahat, berlaku tidak adil, memeras, korupsi, maka orang beriman tidak lagi menjadi domba yang cerdik dan tulus. Kalau kita menjadi pedagang Kristen, tidak berubah menjadi serigala. Kalau kita menjadi orang partai, jangan berubah menjadi serigala. Kita tetap menjadi domba yang cerdik dan tulus. Dalam pergaulan, jangan menjadi serigala untuk mendapat perhatian dari teman-teman. Orang yang cerdik dan tulus adalah orang yang berkomitmen, sungguh-sungguh serius dalam memberitakan Injil. Cerdik dan tulus dalam menghadapi COVID-19 adalah berkomitmen, sungguh-sungguh serius memberitakan kebenaran tentang COVID-19, protokol kesehatan dan vaksinasi melalui pendekatan, pengenalan pada orang-orang yang belum menyadari bahaya COVID-19. Kita minta kecerdikan dari Tuhan agar mampu mengajak orang vaksinasi, agar melakukan protokol kesehatan. Ada sebuah negara mewajibkan warganya punya kartu vaksinasi jika ingin menonton pertandingan bola. Akhirnya banyak warga yang mau divaksinasi. Ini adalah suatu kecerdikan. Kita terus meminta Tuhan agar kecerdikan dan ketulusan diberikan dalam masyarakat kita, agar semakin banyak orang memberitakan kebenaran tentang vaksinasi, protokol kesehatan, bahaya COVID-19. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kecerdikan dan ketulusan dalam menghadapi ganasnya COVID-19 ini, agar semakin banyak orang menerima berita kebenaran tentang vaksinasi, protokol kesehatan, dan pengobatan COVID, agar semakin cepat pulih bangsa Indonesia dari COVID-19. Berikan juga kecerdikan dan ketulusan dalam menghadapi penderitaan atau kesukaran hidup dalam tugas kami bersaksi, berdiakoni, bersekutu, serta dalam melakukan pekerjaan sehari-hari kami. Kami berdoa dalam Yesus. Amin.